Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya. Wah, senang banget hari ini kembali bisa menyapa Bapak Ibu terkasih. Pesan sapa-sapa dulu nih yang ada di grup doa WhatsApp, yang ada di grup doa Telegram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, dan yang ada di TikTok. Halo semuanya. Senang banget dalam kesempatan ini kembali bisa hadir, mengajak kita untuk memuji Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, dan berdoa dalam nama Tuhan. Saya percaya lawatan Tuhan pasti sangat nyata bagi kehidupan setiap Bapak Ibu terkasih. Ayo, sebelum kita sama-sama mulai, saya mengajak saudara-saudara boleh di-share tautannya, di-share linknya, di-share kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan pelayanan ini, siapa tahu ada yang mencari link doa aliran kesembuhan bersama Pastor Edi secara live, di-share. Jadi orang lain juga dapat informasi ini, dan siapa tahu boleh jadi berkat bagi mereka yang sedang sakit hari ini. Bapak Ibu terkasih, kalau engkau direndahkan, engkau dihina, engkau dikucilkan, engkau dianggap tidak berharga, tidak berarti, mari semua bergabung di sini. Karena di sini baik lewat live streaming maupun saat tatap muka hari Minggu pagi di Balikpapan, saudara-saudara, di sana saudara akan menemukan sebuah pesan-pesan yang akan mengubah hidupmu, membangkitkan engkau, dan juga ketika tubuhmu sedang lemah, saya percaya aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh yang lemah, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan yang baru, kasih Tuhan, dan kesembuhan. In Jesus' name. Amen.
Siapa yang mau share? Siapa yang merasa sangat-sangat perlu pelayanan ini? Angkat tangannya. Saya. Puji Tuhan, khususnya di live streaming, YouTube, TikTok, dan di Facebook. Setiap hari saya melihat ada pertambahan signifikan. Ya, dan saya melihat di TikTok dalam satu hari ada ribuan orang yang mengfollow. Terima kasih. Saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap hidup kita. Diberkati setiap orang mendengarkan pujian ini. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menyertaimu selalu. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yes, katakan amin. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Hore! Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yeay. Oh, segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, ku percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ini pujian sangat menyentuh hati, dan Pastor Rindu sekali lagi membawakan untuk Tuhan, dan juga rindu sekali supaya saudara percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yang sakit disembuhkan, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sedih lagi ya. Jangan sedih atas apa yang kau alami saat ini.
Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Yes. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menyertaimu selalu, yakin dan percaya. Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu, yakin dan percaya. Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yakin dan percaya, Tuhan tidak jahat dan Dia bukan Bapa yang merancangkan yang buruk buat engkau, tapi Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Saya juga percaya bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Katakan amin. Tangan Tuhan menyertai setiap kita, Bapak Ibu terkasih. Yeay. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Yeay. Bapak Ibu terkasih, angkat tanganmu. Dan ketika engkau sedang lemah, percaya kekuatan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin, amin, amin. Pasti deh kebaikannya nyata bagi kita semua. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Mana tangan-tangannya? Tangannya, oh tangannya,
Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Hore! Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Amin, amin. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. Amin. Siapa yang tangannya ditopang Tuhan? Saya. Kita udah ngerti kan dengan pujian tadi bahwa hidup kita tidak alone, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Makasih banget. Pastor mendapatkan dari siapa itu, Antonika, ada sebuah gift di TikTok, lucu banget gitu ya. Makasih. Di TikTok, di Facebook, di YouTube ini tidak berhenti komentar yang masuk. Dan ini sudah terjadi tahunan di YouTube dan di Facebook dan di TikTok. Waktu video ini Pastor live, ini baru belum seminggu, tetapi setiap hari Pastor lihat di TikTok ini ada ribuan orang bergabung. Puji Tuhan. Dan setiap hari tidak kurang puluhan ribu, dan mungkin beberapa hari ke depan ratusan ribu bergabung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan tidak sertai ini, tidak mungkin ini bisa terjadi. Tidak mungkin setiap hari ini ada hampir 2.000 di YouTube, hampir 3.000 di Facebook, dan hampir 500 ya di TikTok ini setiap hari bergabung bersama-sama. Karena Tuhan. Pelayanan ini saya sadar sederhana. Ayat-ayat belum bisa tampil karena Pastor manual tidak pakai komputer. Tetapi yang sederhana, jika diberkati Tuhan, bisa memberi dampak bagi jutaan jiwa-jiwa, dan mereka yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni asal sungguh-sungguh bertobat, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang merasa tidak berarti, merasa gagal, merasa engkau kurang, dikatakan engkau mungkin diejek, miskin, mari bergabung bersama Pastor Andy, baik di live streaming ini maupun pertemuan tatap muka hari Minggu. Di sana engkau akan melihat dirimu yang sebenarnya menurut apa yang Tuhan Yesus rencanakan. Baik Bapak Ibu terkasih, sesaat lagi Pastor akan mau sharing firman Tuhan. Dan hari ini sharingnya agak-agak serem, karena biasanya Pastor sharing yang baik-baik, yang lucu-lucu barangkali gitu, segar-segar, menguatkan. Ya ini juga pasti menguatkan, tetapi temanya kutuk. Ya, saya belajar menjadi hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Nah hari ini Pastor mau sampaikan firman Tuhan tentang kutuk. Apabila
orang tidak mendengarkan firman Tuhan, alias menolak firman Tuhan dan tidak melakukannya, sebetulnya kalau tidak dengar ya tidak mungkin melakukan, tidak percaya ya tidak mungkin mengimani. Maka hari ini pastor sampaikan, mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya, maka sesuai tertulis teks Bible, kitab suci, saya percaya, saya imani, segala kutuk dan penyakit ini akan menimpa mereka. Serem kan? Baik, tidak berlama-lama, pastor membacakan Bible, dan kepada Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-28, puji Tuhan, mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-46. Jadi hari ini pastor akan membacakan 31 ayat dari kitab Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman ini menjadi rema dan kekuatan nasihat bagi setiap kita. Perikop yang tertulis di Lembaga Alkitab Indonesia itu tulisannya kutuk. Ya, kalau kita melihat ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu berkat. Ya, nanti ya kapan-kapan pastor akan membuka tentang berkat, tapi hari ini tergerak menyampaikan tentang kutuk. Jadi ini firman adalah firman yang keras sebagai peringatan supaya kita jangan hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak melakukan, dan kalau sudah melakukan, marilah setiap kita setia melakukan firman Tuhan. Yang pastor akan bacakan firman tentang kutuk dan peringatan dalamnya. Setiap yang bertelinga hendaklah mendengarkan sungguh-sungguh. Let's go. Ayat 15 mulai ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi ini seram. Pastor bacakan selanjutnya. Ayat 16 dan seterusnya. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Jadi ada beberapa jenis penyakit yang tadi pastor bacakan di Bible catat. Kalau itu ada di tubuhmu, mari bertobat. Karena dengan pertobatan saja Bapak Ibu sekalian, kita
bisa mendapatkan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Tapi kalau sampai kita meninggal, kita keraskan hati, tidak mau dengar firman Tuhan, apalagi melakukannya, jangan sampai hidup kita terus di bawah kutuk. Ya, nah tadi ada katakan batuk kering, demam kepialu, radang, termasuk infeksi. Kalau ada di tubuhmu, mari kesempatan ini datang bertobat, ya, bertobat sungguh-sungguh. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan lihat ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu dari langit, akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, seram ya, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ini mengerikan Bapak Ibu sekalian. Hendaklah kita yang mendengarkan sungguh-sungguh, kita mau percaya kepada firman Tuhan. Sehingga engkau meraba-raba waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Berbeda ya dengan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalanan mereka akan beruntung. Tapi bagi mereka yang tidak percaya firman Tuhan, perjalanan mereka tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Berbeda ya dengan orang yang taat pada firman Tuhan, mereka disertai Tuhan, tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pengeriap, tidak ada kerugian, puji Tuhan, tidak ada kebocoran, tidak ada jamur, bakteri, virus di tubuhnya, amin. Tapi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, apalagi percaya, mereka akan senantiasa mengalami lubang. Mereka akan mengalami apa? Dirugikan, dirampasi, dan tidak beruntung, dan tidak ada yang menolong. Berbeda banget kan? Bagi orang yang percaya firman Tuhan, Tuhan selalu menolong. Tapi bagi yang keras hati, gak mau percaya pada firman Tuhan, tidak ada yang menolong. Ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing domba akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan akan diserah kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jeripayamu engkau akan selalu tindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu.
bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu, itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada ilah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab apa? Belalang akan menghabiskan, belalang pelahap, belalang pengeriap, ya, belalang pelompat, itu akan memakan, menjadi hama dan merugikan. Orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mereka merugi senantiasa. Apa yang dikerjakan tidak berhasil tapi tidak beruntung, ya, tidak berhasil dan tidak beruntung. Tapi orang yang percaya pada firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, berhasil dan beruntung. Hore, luar biasa ini firman Tuhan. Ini firman seram tetapi menjadi peringatan, teguran, supaya setiap Bapak Ibu terkasih yang mendengarkan firman ini, kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh sebagai manusia, sadar diri, rendah hati, percaya pada kuasa Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya pada isi kitab suci. Amin. Sekarang kita lihat ayat 39. Ya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya, merugi. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurak dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak laki dan anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan jadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Berbeda kalau kita melihat ayat sebelumnya, bagaimana orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Mereka itu diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Tapi bagi mereka yang tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka mereka akan menjadi ekor selamanya. Ayat 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Demikian membaca firman Tuhan bagi setiap kita. Kira setiap kita boleh mendengar firman ini dan mengaminkan, dan tentu kita nggak keras hati terbuka dan berkat Tuhan. Saya sudah dengar firman-Mu. Saya memberi diri menjadi pribadi yang mau mendengar firman-Mu, melakukan dan setia sampai akhir. Saya percaya apa yang Tuhan firmankan hari ini menjadi peringatan buat saya, supaya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saya menjadi orang yang dengar-dengaran apa yang Tuhan firmankan. Saya nggak boleh menentang, saya boleh keras hati, tapi saya belajar untuk percaya, berkata ya dan amin untuk firman Tuhan.
Saya mau jadi pribadi yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya. Katakan, saya mau jadi pribadi yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya sampai akhir. Kiranya apa yang Pastor sampaikan ini memang agak seram, tetapi kita sama-sama dengar dan kita mau supaya menjadi peringatan, nasihat, menjadi pagar di dalam kehidupan kita semua. Siapa yang merasa terberkati dengan firman Tuhan ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Di YouTube ada yang nonton ini 2083, di Facebook ada 2945, dan di TikTok 600 menuju 1000. Wah, kapannya di TikTok 1000 yang nonton setiap harinya share live ini. Sudah terberkati, tolong di-share video ini, tolong di-share pelayanan ini, tolong di-share pelayanan live stream doa-doa ini, supaya kita sama-sama melayani. Pastor Andy melayani tidak berharap uang dari saudara-saudara, tidak, juga tidak minta persembahan, tidak. Tapi kalau saudara mau bantu sama melayani, tolong di-share video ini, di-share link tautan ini, biar banyak yang nonton. Karena saya melayani, saya suka jadi berkat. Dan kalau saudara juga mau jadi berkat, saling bantu share, ya. Sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan. Nanti sama-sama kita dapat upah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Let's pray. Kami mengucap syukur padamu Tuhan buat sabda firman yang boleh kami baca dari kitab Ulangan ini tentang kutuk dan peringatannya. Bapak Ibu terkasih, Pastor mengajak kita bertobat. Bagi saudara-saudara sekalian belum terima Tuhan Yesus, mari bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jiwa-jiwa tanpa Kristus adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan penggembalaan. Kita melihat hari ini dan Bible mencatat banyak jiwa-jiwa seperti domba tidak bergembala. Mereka berjalan pada jalan yang tidak diketahui. Mereka begitu semangat jalan menuju pada kebinasaan. Saya mengajak setiap hamba Tuhan dan setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Biarkan pelayananmu, pelayanan kita yang Tuhan percayakan menjadi jalan yang terbuka. Karena hanya jalan yang tersedia itu yang akan dilalui. Biar pelayanan setiap kita menjadi pelayanan pintu yang terbuka. Kita mau menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan. Pelayanan maupun gereja adalah gereja yang terbuka, menerima siapa saja. Tak pandang kulit, tak pandang status sosial, kita mau terima mereka karena kasih Kristus. Jangan membeda-bedakan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi penyalur kasih dan kuasa-Nya. Dan sekarang Pastor Andy berdoa supaya setiap kita yang mau melayani Tuhan bersama-sama mulai hari ini, jangan ulur-ulur waktu, jangan tunda-tunda waktu, karena pekerjaan besar sudah menunggu. Waktu kita ini tidak banyak, Bapak Ibu. Biarlah sama-sama kita melayani Tuhan dan menyatakan kasih kuasa Tuhan. Sekarang Pastor berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit.
Kalau engkau sedang sakit, bolehkah tolong Pastor Andy angkat tanganmu saat ini? Dan Pastor Andy mendoakan setiap Bapak Ibu terkasih, saudaraku, yang sedang angkat tangan karena tubuhnya sedang ada kelemahan, darahnya ada virus, tubuhnya ada benjolan penyakit, ada terjadi penyempitan di paru-paru, ataukah kebocoran pada ginjal atau jantung, atau gangguan di liver hati. Setiap tangan yang terangkat ini, Pastor Andy mendoakanmu saat ini. In Jesus' name. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh orang-orang sakit. Tubuhmu disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cek tubuh Anda. Saya percaya saat ini kesembuhan mengalir di tubuhmu. Yang lemah, engkau sudah dikuatkan. Yang sakit, terima dengan iman kesembuhan dalam nama Yesus. Yang susah, yang sedih, tersenyumlah, tetap tersenyum, dan bersyukur karena hari ini sukacita dari surga sudah memenuhi hidupmu. Yes, amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang oleh firman-Nya kami semua bertobat dan memberi diri untuk percaya. Serta bagi Bapak Ibu sekalian yang belum dibaptis, bersegeralah memberi dirimu dibaptis di mana engkau tinggal, di kota mana engkau stay. Datang kepada gereja terdekat di mana Tuhan tuntun hatimu, dan berilah dirimu dibaptis di sana, dan kita bersama-sama akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dan jangan lupa, firman Tuhan Bible ini adalah surat cinta Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita, anak-anaknya yang diangkat menjadi mempelai surgawi. Amin. Amin. Baik saudaraku sekalian, doa, pujian, serta firman Tuhan Pastor sudah taburkan. Semua kita pasti sangat terberkati. Siapa yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk nanti, saudaraku, masuk hari yang baru, Pastor mau mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Bolehkah memuji Tuhan masuk hari yang baru dengan pujian? Yang berkata boleh, yang rindu katakan amin, amin. Lambaikan tangannya, saya. Kalau saudara sudah nggak mau, ya sudah, kita closing saja. Tapi yang ada yang mau dapat pujian, mau dapat surat cinta, saya terberkati, boleh. Ayo, Pastor mulai komentarnya. Masih bolehkah memuji Tuhan? Pujian ini mengajak kita untuk tetap tersenyum, tetap percaya. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Bolehkah? Boleh, yang bilang boleh, mana. Puji Tuhan. Makasih. Pujian ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian, biar dikuatkan ya. Saat melintas
langit yang biru. Saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Makasih banget, senang banget. Yuk bersama-sama dengan pujian ini, pasti dia dikuatkan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingat ya, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Percayalah. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama hari ini memuji Tuhan Yesus. Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan dimuliakan. Tuhan senang banget dengan live ini, pelayanan ini, doa-doa ini. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur dan angkat tanganmu kita bersama-sama. Oh, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus itu nyata banget. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, masuk hari yang baru dengan sukacita. Bersama ucapin Sola Fide, itulah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus serta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ingat, Tuhan sayang kita semuanya. Bless you all. Oh ya, sehat-sehat semuanya dan panjang umur. Dan jangan lupa, besok lagi ya. Siapa yang merasa senang pelayanan ini,
tolong bantu di share. YouTube mau subscribe silakan. Kalau suka di like boleh. Di TikTok juga demikian. Facebook pun demikian. Kalau nggak suka dislike tidak apa-apa. Itu maka semuanya, sehat semuanya, berkati. Dadah, dadah semuanya, dadah.